Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi Studio Analisis Wilayah Kabupaten Magelang. Berikut adalah tim penyusun yaitu Gina Salsabila, Muhammad Rafi Aulia Putra, Niyardisa Nastiti, Kurniasih, Syarifah Alma, dan Aidan Datitya. Yang pertama akan dijelaskan adalah karakter wilayah, di mana Kabupaten Magelang terletak di antara 3 kota besar yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Yogyakarta. Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan dan dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan antara Jogja dengan Semarang. Kelerengan di Kabupaten Magelang bervariasi dengan semua jenis tanah cocok untuk pertanian dan perkebunan, memiliki curah hujan rata-rata yang tergolong tinggi, memiliki struktur geologi yang cukup beragam, dan memiliki 2 daerah aliran sungai. Lalu untuk cadangan air tanah juga melimpah. Guna lahan saat ini didominasi oleh pertanian. Berikut adalah gambar kesesuaian lahan, tetapi masih banyak area terbangun yang menempati kawasan lindung dan kawasan penyangga. Banyak area di Kabupaten Magelang yang masuk ke dalam kawasan rawan bencana. Untuk daya dukung secara keseluruhan masuk kategori sedang, begitu juga dengan daya tampungnya. Berikut adalah isu strategis Kabupaten Magelang terkait dengan kondisi fisik wilayah. Yang pertama adalah pencemaran air dan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dan overexploitation. Yang kedua, penerapan sistem pertanian konservasi dan terasering agar tidak mencemari air dan tanah. Yang ketiga, pengembangan UMKM dalam pengoptimalan potensi sumber daya mineral dan pertanian yang berlandaskan konservasi lingkungan hidup. Yang keempat, potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Magelang dan tren pengoptimalan sumber daya air. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Magelang berbasis mitigasi bencana untuk meminimalisasi dampak dari bencana alam. Kesimpulannya adalah Kabupaten Magelang memiliki kondisi fisik yang beragam dan adanya variasi ini mendatangkan hal positif maupun hal negatif, yaitu hal positifnya adalah mendorong perkembangan pariwisata dan pertanian, sedangkan sisi negatifnya adalah terjadi rawan bencana. Berikut adalah potensi yang disajikan melalui grafik. Untuk neraca sumber daya alam ditinjau berdasarkan aktiva tanaman pangan, aktiva perkebunan, hortikultura, perikanan, ruminansia, dan kehutanan. Berikut adalah overlay aktiva dari sumber daya alam, di mana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari neraca sumber daya alam yang ada. Selanjutnya yaitu analisis sosial kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2019 yaitu 1.295.019. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk cenderung meningkat dengan stabil, akan tetapi untuk laju pertumbuhan penduduknya masih cenderung fluktuatif. Persebaran penduduk Kabupaten Magelang mayoritas tinggal di perdesaan dengan persentase 62%. Berikut merupakan kepadatan penduduk bruto, neto, dan fisiologis. Untuk jumlah penduduk Kabupaten Magelang diproyeksikan pada tahun 2039 yaitu 1.572.349 mengikuti skenario business as usual. Untuk proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cenderung sama, dengan piramida penduduk Kabupaten Magelang berbentuk stasioner dengan dependensi rasionya cenderung menurun tiap tahunnya dan masih cenderung rendah. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Magelang masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari persentase lulusan SD yang masih mendominasi, yaitu 33%. Angka kelahiran Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, akan tetapi untuk angka kematiannya terus meningkat di 5 tahun terakhir. Angka kematian ibu dan bayi terus menurun di 3 tahun terakhir. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang cenderung baik karena berada di atas TPAK Jawa Tengah. 3 sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magelang terus menurun di tahun 2014 sampai 2017, akan tetapi menaik lagi di tahun 2017 sampai 2019. IPM Kabupaten Magelang cenderung meningkat tiap tahunnya, akan tetapi masih lebih rendah daripada Jawa Tengah dan nasional. Untuk IPG cenderung menurun, akan tetapi sudah lebih baik dari Jawa Tengah dan nasional. Berikut merupakan ragam kebudayaan Kabupaten Magelang. Kesimpulannya, untuk kuantitas sendiri, Kabupaten Magelang cenderung meningkat, akan tetapi untuk sumber daya manusianya masih cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan dari belum optimalnya kinerja pembangunan pendidikan dan kesehatan, masih tingginya angka kemiskinan, dan belum optimalnya pemberdayaan berbasis gender. Berikutnya adalah analisis perekonomian. Berikut adalah tabel PDRB ADHK Kabupaten Magelang. Secara jumlah memang naik dari tahun ke tahun, namun secara laju ada perlambatan di tahun 2018. Berikut adalah proyeksi PDRB dengan tabelnya. Dan berikutnya adalah struktur ekonomi dari PDRB ADHB Kabupaten Magelang tahun 2019. Peringkat pertama adalah industri pengolahan, agrikultur yang untuk kedua, dan perdagangan di tempat ketiga. Secara dinamika memang secara agrikultur memang mengalami penurunan kontribusi digantikan oleh industri. Namun secara jumlah tidak bermasalah, terus mengalami konstan kenaikan.
Selanjutnya adalah tenaga kerja. Memang tenaga kerja di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor agrikultur. Berikut adalah tabel average income per capita based on sektor, dan rupanya sektor pertanian sebagai sektor basis produktivitasnya di bawah rata-rata sektor lainnya. Artinya walaupun agregatnya besar dalam PDRB, ternyata produktivitasnya rendah. Sektor perdagangan dan reparasi juga demikian, disinyalir perdagangan hanyalah perdagangan barang primer sekunder. Analisis sektor unggulan dengan hasil sebagai berikut. Sektor agrikultur, pertambangan adalah sektor yang merupakan sektor basis. Namun di analisis DLQ menghasilkan hasil yang lain. Agrikultur bukan merupakan sektor yang cepat tumbuh. Di lain sisi, sektor industri pengolahan adalah sektor yang cepat tumbuh menurut DLQ. Berikut adalah hasil analisis gabungan dan analisis sektor unggulan berdasarkan shift share. Ternyata industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan adalah sektor yang berperan besar terhadap sektor lainnya berdasarkan tipologi klasen sebagai berikut. Dan overlay yang menghasilkan analisis yang mendalam berdasarkan analisis di awal dihasilkan sebagai berikut. Kesimpulannya, sektor agrikultur adalah sektor yang maju tapi lambat tumbuh dan tertekan. Sektor industri terus melejit, dan perdagangan bukan sektor basis karena masih kalah saing tingkat provinsi seperti sektor industri. Sektor tambang yang dilulukan anugerah dari Kabupaten Magelang sampai diakomodasi walaupun termasuk merusak lingkungan ternyata bukan merupakan sektor yang berdampak besar pada ekonomi. Analisis ketimpangan memang cenderung rendah baik dari indeks Gini maupun indeks Williamson. Namun secara tingkat kemiskinan menurut Headcount Index, kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah dan nasional, walaupun ada tren penurunan. Namun secara keparahan kemiskinan tidak terlalu parah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sarana prasarana di Kabupaten Magelang. Yang pertama, sistem jaringan jalan, di mana terdapat jalan arteri, kolektor, dan juga jalan lokal sepanjang 3.410 km, di mana 72,4%-nya sudah berada pada kondisi baik. Selanjutnya ada sistem jaringan transportasi, letak terminal sudah cukup baik, tetapi masih ada kecamatan yang sangat jauh dari terminal. Selanjutnya sistem jaringan telekomunikasi, dilihat dari peta, seluruh wilayah Kabupaten Magelang ini sudah terlayani jaringan telekomunikasi. Selanjutnya sistem jaringan irigasi, terdapat 287 saluran irigasi karena 75,6% total sawah merupakan sawah irigasi. Selanjutnya sistem jaringan air minum, ternyata ketersediaan yang ada saat ini tuh masih mencukupi hingga 2039. Selanjutnya cakupan layanan air minum itu meningkat tiap tahunnya tetapi belum mencapai 100%. Sistem jaringan sanitasi meningkat juga setiap tahunnya tetapi belum mencapai 100% karena belum ada IPAL skala besar. Selain sistem jaringan drainase masih ada yang perlu perawatan juga dan juga dalam keadaan rusak. Sistem jaringan persampahan dari 21 kecamatan yang berada di bawah tanggung jawab DLH itu baru 10 kecamatan, di mana 7 kecamatan yang baru terlayani hingga skala rumah tangga. Kebutuhan untuk sarana pengangkut dan pengumpulnya masih mengalami kekurangan hingga 2039 dan terdapat TPA juga ada 2 tetapi sudah over kapasitas. Selanjutnya ruang terbuka hijaunya tersebar merata tapi di pinggir-pinggirnya tidak ada RTH karena memang bentang alamnya merupakan ruang terbuka hijau alami. Soal pendidikan, setelah dihitung analisis kebutuhan ternyata SD mencukupi hingga tahun 2039 tapi SD dan SMP dan SMA masih mengalami kekurangan hingga 2039. Jika lihat dari persebaran petanya, letaknya sudah cukup baik. Berikut merupakan jangkauan sekolah dasar, jangkauan SMP, sarana kesehatan. Sarana kesehatan ini masih mengalami kekurangan adalah apotek dan puskesmas pembantu dan juga rumah sakit. Merupakan jangkauan puskesmas. Untuk sarana perdagangan ini terdapat 21 pasar yang mendukung perekonomian. Persebarannya sudah cukup merata. Untuk pariwisata ini cenderung berkumpul di area bawah yaitu Kecamatan Borobudur karena memang terdapat destinasi skala nasional bahkan internasional. Selanjutnya ada isu strategis sarana prasarana yaitu tidak tersedianya IPAL terpusat, rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, implementasi Transjateng, rencana pembangunan jalur bedah menoreh, pembangunan kereta api komuter jalur Semarang-Magelang-Jogja, air sebagai penunjang sarana pariwisata, pembangunan dan pengembangan infrastruktur persampahan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dari analisis di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana Kabupaten Magelang ini sudah ada tetapi ketersediaan dan jangkauannya belum optimal. Tetapi ada juga sarana dan prasarana yang ketersediaannya begitu melimpah seperti sumber daya air, irigasi, pariwisata, dan juga perdagangan. Berikutnya adalah review dokumen. Yang pertama adalah review antara RT RW dengan RPJPD. Diketahui bahwa keduanya sudah saling relevan, hanya saja pada RPJPD tidak begitu ditonjolkan mengenai perbedaan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Yang kedua adalah relevansi antara RT RW dengan RPJMD.
Relevansinya adalah sebesar 42,8%. Angka ini termasuk tinggi, itu berarti RT RW sudah selaras dengan RPJMD. Itu berarti RPJMD sudah selaras dengan RT RW. Kemudian yang ketiga adalah relevansi antara RPJMD dengan RPJPD. Diketahui bahwa relevansinya hanya 18,14%. Hal tersebut berarti stakeholder-nya kurang berkoordinasi. Yang keempat adalah Perpres nomor 58 tahun 2014 tentang penataan kawasan strategis nasional Borobudur. Ini berisi tentang penataan ruang dan juga penataan hal-hal lainnya, yaitu di sini disebutkan ada kawasan SP1 dan kawasan SP2. Kemudian ada KLHS RT RW R Kabupaten Magelang yang mengatur tentang yang berisi tentang kajian lingkungan hidup strategis yang mengkaji tentang aspek lingkungan dari rencana tata ruang Kabupaten Magelang. Selanjutnya yaitu identifikasi dan evaluasi struktur ruang. Berikut merupakan kerangka berpikirnya. Dan yang pertama adalah agregasi permukiman, di mana kita memetakan kawasan mana saja yang merupakan pedesaan dan perkotaan. Lalu dari kawasan perkotaan di-overlay dengan penggunaan lahan permukiman menjadi permukiman perkotaan. Kemudian dari permukiman perkotaan tersebut diidentifikasi titik-titik mana saja yang membentuk aglomerasi, sehingga kita bisa simpulkan sebagai simpul perkotaan. Dari analisis ini, terdapat 3 kecamatan yang tidak memiliki simpul, yaitu Kaliangkrik, Ngablak, dan Candimulyo. Kemudian dilakukan analisis agregasi fasilitas untuk menentukan hierarki dari setiap simpul. Metode yang pertama yaitu sentralitas Marshall, di mana diketahui simpul untilan memiliki orde paling tinggi. Kemudian hasil yang sama juga didapatkan dari metode skalogram. Lalu dari metode kernel density diketahui bahwa simpul muntilan memiliki kepadatan fasilitas tertinggi. Kemudian dari identifikasi jaringan penghubung, diketahui bahwa seluruh simpul rata-rata berada di jalan arteri primer. Lalu setiap simpul cenderung memiliki aksesibilitas yang baik terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian ini merupakan hasil dari analisis konektivitas dan ini merupakan hasil dari analisis interaksi. Kemudian dari analisis-analisis tersebut dapat kita klasifikasikan sistem perkotaan menggunakan tabel matriks penentuan skala pelayanan. Dan berikut merupakan hasil temuan kami di mana terdapat 4 simpul yang berperan sebagai PKL, simpul lainnya berperan sebagai PPK, dan 1 simpul berperan sebagai PPL. Dan berikut merupakan peta struktur ruang existing. Dan berikut apabila disandingkan dengan struktur ruang rencana pada RT/RW. Jika dibandingkan dengan RT/RW, terdapat perbedaan sebanyak 12 simpul yang mengalami baik penurunan maupun peningkatan hierarki. Perbedaan-perbedaan ini dikarenakan pola persebaran permukiman di Kabupaten Magelang cenderung sprawl dan perkembangan wilayah yang cenderung lebih cepat daripada apa yang ditargetkan dalam RT/RW. Selanjutnya adalah identifikasi dan evaluasi pola ruang. Berikut adalah kerangka berpikir dan identifikasi pola ruang existing. Selanjutnya adalah peta sensitivitas ekologi Kabupaten Magelang didominasi oleh sensitivitas sedang. Selanjutnya adalah analisis developability untuk melihat kemampuan pengembangan wilayah. Berikut adalah kerangka pikirnya, dan berikut adalah hasil analisis developability kami. Ini berdasarkan SK Mentan nomor 837. Selanjutnya developability berdasarkan KRB, dan hasilnya adalah analisis overlay. Selanjutnya adalah analisis sustainable developability untuk mengetahui tingkat keberlanjutan keterbangunan. Hasilnya 404 km persegi Kabupaten Magelang adalah lahan yang developable. Selanjutnya adalah analisis daya dukung dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah evaluasi pola ruang. Berikut adalah kerangka kerjanya, dan evaluasi pola ruang mengoverlay antara peta pola ruang dengan peta sustainable developability. Berdasarkan evaluasi pola ruang, 23% pola ruang di Kabupaten Magelang adalah tidak sesuai. Dengan kerangka berpikir sebagai berikut untuk analisis highest and best use dengan 3 skenario, business as usual, moderat, dan optimis. Berdasarkan analisis business as usual, kami menghitung soal pertumbuhan penduduk dan memaksimalkan. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah alternatif moderat yang menekankan pada analisis LP2B. Berikut adalah hasil analisisnya, dan terakhir adalah analisis optimis yang menghitung berdasarkan sumber daya alam Kabupaten Magelang. Berikut hasilnya, dan kesimpulannya adalah 23% pola ruang tidak sesuai dengan kesesuaian lahan. Lahan yang developable mayoritas di sekitar jalan arteri, dan lahan di KRB digolongkan tak bisa dikembangkan. Sekian.
Kemudian bagian 5 yaitu potensi masalah. Yang pertama dari poin potensi, kami merumuskan bahwa Kabupaten Magelang memiliki 3 potensi utama, yaitu sebagai destinasi wisata nasional, pengembangan industri, dan juga pengembangan sektor pertanian, karena Kabupaten Magelang sendiri memiliki destinasi wisata kelas internasional yaitu Borobudur, memiliki keunggulan industri batu, sapu, dan olahan kayu, dan juga memiliki keunggulan dalam memproduksi beras organik, cadangan alam perikanan yang melimpah, dan keunggulan beberapa komoditas peternakan ruminansia. Selanjutnya kami merumuskan poin masalah sebagai berikut, di mana masalah ini mengerucut pada satu masalah utama, yaitu belum optimalnya pembangunan wilayah akibat kembangan sektor agrikultur yang lambat dan tertekan, pendapatan sektor pariwisata tidak optimal, dan adanya degradasi lingkungan. Berkaca pada masalah di Kabupaten Magelang yang sudah kami rumuskan sebelumnya, kami menemukan poin tujuan, di mana tujuan utamanya adalah optimalisasi pembangunan wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan dengan percepatan sektor agrikultur, peningkatan pendapatan sektor pariwisata, dan juga pelestarian lingkungan. Bagian yang keenam adalah isu strategis, di mana pemilihan isu kami lakukan dengan pembobotan melalui 3 kriteria, yaitu sesuai dan berpengaruh besar terhadap pencapaian misi pembangunan daerah, menimbulkan multiplier effect terhadap pengembangan daerah dan masyarakat, serta rasional dan realistis untuk ditangani. Setelah itu dilakukan pembobotan, terdapat 6 isu dengan peringkat teratas yang akan dikembangkan oleh setiap individu dalam kelompok studi wilayah Kabupaten Magelang 1. Isu strategis yang pertama merupakan optimalisasi cakupan dan kualitas layanan infrastruktur untuk permukiman layak huni yang melatar belakanginya, di mana rumah yang tidak layak huni ini biasa dicirikan dengan infrastruktur yang terbatas. Berikut merupakan kerangka berpikirnya dan metode penelitiannya, kajian teorinya, di mana penyediaan rumah layak huni ini tidak hanya akan mensejahterakan masyarakat, tetapi juga akan mengendalikan penyebaran penduduk. Review literaturnya, di mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, serta terdapat pada RPJMD, RPJPD, dan juga RT/RW. Hasil temuannya yang pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang ini cenderung mengalami fluktuasi dan sempat berada di atas Jawa Tengah. Untuk angkatan kerjanya 96,88% ini bekerja, tetapi sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tetapi sektor ini mengalami ketertinggalan dibanding sektor industri, sehingga akan mengindikasi munculnya kemiskinan. Dilihat dari angka kemiskinan memang mengalami penurunan, tetapi ini lebih tinggi daripada nasional dan peringkat ke-20 tertinggi di Jawa Tengah. Untuk daya tampung demografinya dilihat dari peta, di mana yang mengalami defisit itu biasanya berada di daerah di sekitar jalan arteri dan kolektor. Untuk jaringan transportasi ini sebagian besar belum optimal, seperti jaringan terminal yang belum mencakupi seluruh kecamatan. Untuk infrastruktur drainase banyak mengalami kerusakan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya genangan, di mana tercatat dari 17 kecamatan yang mengalami genangan berdampak pada 2.104 rumah tangga. Untuk sanitasi juga belum optimal, sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan sanitasi yang tidak layak. Untuk infrastruktur persampahan juga mengalami kekurangan pada sarana pengangkutan dan pengumpulan. Selain itu juga ada TPA yang masih menggunakan sistem semi control landfill dan open dumping, dan juga terdapat sekolah di sekitarnya. Untuk air bersih ini belum semuanya terjangkau layanan air minum. Untuk kesehatan dilihat semua puskesmas ini belum cukup melayani Kabupaten Magelang. Sedangkan identifikasi permukiman layak huni ini, jumlah permukiman layak huni ini penanganannya meningkat tiap tahunnya, tapi belum seluruhnya. Untuk permukiman kumuh selalu bertambah tiap tahunnya, tapi penanganannya juga bertambah, tetapi belum 100%. Ini akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan juga angka kesakitan seperti yang tertera pada tabel dan grafik di PPT. Berikut merupakan strategi penanganan masalahnya. Selanjutnya, dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur ini dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketersediaan lahan, sehingga masyarakat ini tidak dapat mengakses permukiman kumuh, sehingga dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup dan juga kesehatan masyarakat. Berikut merupakan rekomendasi untuk pengembangan 20 tahun mendatang. Dan ini referensinya. Isu selanjutnya yaitu potensi pengembangan sektor industri untuk memajukan perekonomian Kabupaten Magelang. Latar belakang yang pertama adalah sektor industri sebagai sektor terbesar dengan persentase 21,95% terhadap PDRB. Yang kedua, daya saing sektor industri masih rendah. Yang ketiga, optimalisasi sektor industri diperlukan untuk pengembangan daya saing daerah. Kemudian kerangka berpikir adalah sebagai berikut. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian review literaturnya kami menggunakan dasar yaitu teori piramida
desain daerah yang dikemukakan oleh Lengyel pada tahun 2004, kemudian review dokumen baik RPJP maupun RPJMB dua-duanya mengamanatkan sektor industri sebagai sektor utama di Kabupaten Magelang. Kemudian hasil dan temuannya adalah sebagai berikut. Dari piramida Lengyel, riset dan pengembangan teknologi, pengembangan UMKM, kemudian investasi dana asing, serta pengembangan infrastruktur, pengembangan SDM, serta institusi yang mendukung. Ini semua penting dalam daya saing daerah. Kemudian struktur ekonominya bahwa kontribusi sektor industri sangat besar, yaitu 21,95%. Dan ini adalah analisis LQ-nya bahwa sektor industri masih termasuk dalam sektor non-basis karena dia memiliki nilai LQ 0,615. Dan berikut adalah hasil temuan SDM Kabupaten Magelang. Meskipun dari tingkat partisipasi angkatan kerja cukup tinggi, namun dia dari segi kualitas SDM sangat rendah karena kebanyakan masih didominasi oleh lulusan SD. Kemudian hasil temuan berikutnya yaitu 99,7% dari industri adalah UMKM. Dari struktur input-output, mayoritas input dari sektor industri adalah dari agrikultur, dan outputnya pun bukan merupakan durable goods, outputnya pun masih merupakan barang sekunder. Kemudian berikut adalah dominasi UMKM, bahwa dengan jumlah yang segitu banyaknya, maka dana yang masuk untuk investasi sangat sedikit. Kemudian dilanjutkan infrastruktur fisik sudah mendukung, namun dari segi topografi belum mendukung. Kemudian berikut adalah pohon potensi dan pohon tujuan, isu aktual pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada sektor industri. Kemudian berikut hasil dan temuannya. Dan berikut adalah strategi pengembangan, bahwa untuk sektor industri pertama harus dikaitkan dengan pariwisata, yang kedua pemberdayaan UMKM menjadi strategi, yang ketiga adalah perlunya pemberian kemudahan dan penanaman modal. Dan kesimpulannya adalah daya saing daerah merupakan hal yang kompleks dan sektoral. Sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan PDRB terbesar masih memiliki daya saing yang rendah karena masalah SDM. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan Kabupaten Magelang membutuhkan perbaikan aksesibilitas. Pandemi COVID-19 menjadi hambatan nyata bagi sektor industri Kabupaten Magelang, serta rekomendasinya adalah Pemkab Magelang harus memastikan ketersediaan layanan infrastruktur yang mendukung, pelatihan UMKM, akses pinjaman KUR, inventarisasi potensi sektor industri, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung. Isu yang selanjutnya yaitu optimalisasi pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan mendukung tujuan pembangunan. Latar belakang diangkatnya isu ini yaitu karena sektor pariwisata merupakan sektor yang penting dan dapat memberikan multiplier effect besar. Selain itu tercantum dalam RT/RW sebagai tujuan pembangunan, tetapi hingga saat ini pengembangannya masih belum optimal. Berikut merupakan kerangka berpikir dan metode penelitian yang digunakan, kemudian juga review literatur dan dokumen yang berkaitan dengan kepariwisataan Kabupaten Magelang. Lalu masuk ke pembahasan kondisi existing, di mana Kabupaten Magelang memiliki lokasi yang strategis, lalu juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi dengan dominasi wisata alam, tetapi terdapat tantangan dalam pengembangannya yaitu karena terdapat topografi yang bergelombang dan juga rawan bencana. Lalu potensi yang lain yaitu potensi keindahan alam, seni budaya, dan situs historis. Kemudian dilihat dari sarana prasarana pendukungnya, sebenarnya secara aksesibilitas sudah baik, namun secara sistem transportasi masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau. Lalu terdapat juga potensi eksternal berupa jalan tol Jogja-Bawen dan bus rapid transit Trans Jateng. Lalu dilihat dari akomodasinya, akomodasi Kabupaten Magelang hingga saat ini masih rendah dan pertumbuhannya juga masih lambat. Lalu dilihat dari jumlah pengunjung objek wisata, jumlahnya masih rendah dan pertumbuhan tiap tahun juga masih lambat. Dan masalah lain adalah terbatasnya lama tinggal wisatawan. Masalah yang terakhir yaitu kurangnya kualitas SDM pengelola dan juga kurangnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lalu dilihat dari kontribusi terhadap perekonomian, pendapatan objek wisata masih rendah dan pertumbuhannya tidak signifikan. Kemudian berikut merupakan pohon masalah dan analisis SWOT dan juga strategi penanganan masalahnya. Kesimpulan dari isu ini yaitu sektor pariwisata merupakan sektor yang penting untuk dikembangkan karena dapat memberikan multiplier effect yang besar dan menjadi tujuan pembangunan, juga menimbang banyaknya potensi baik internal maupun eksternal. Namun kurangnya daya saing hingga saat ini dikarenakan oleh masalah utama berupa pengembangan yang tidak optimal yang dikarenakan beberapa faktor antara lain sarana prasarana yang kurang memadai dan pengelolaan yang juga belum maksimal. Dan berikut merupakan rekomendasi yang bisa saya berikan terkait optimalisasi pariwisata di Kabupaten Magelang. Selanjutnya adalah isu pengaruh sektor agrikultur terhadap ekonomi Kabupaten Magelang oleh saya Aidan Raditya Prawira.
Seberapa pentingnya sektor agrikultur untuk Kabupaten Magelang? Berdasarkan guna lahan, kebanyakan adalah untuk pertanian. Secara PDRB, memang sektor agrikultur berada di peringkat kedua di bawah industri. Dan secara tenaga kerja, sektor agrikultur menyerap paling banyak tenaga kerja. Secara kesejahteraan petani, memang NTP masih di atas 100. Lantas di mana masalahnya? Padahal analisis SLQ masih berada di sektor basis. Menurut sektor pertanian masih berada di sektor basis. Masalahnya, menurut RKPD ada 3 poin. Namun banyak hal lain yang belum dimuat dalam RKPD. Berdasarkan analisis DLQ, sektor agrikultur adalah sektor yang lambat. Dalam setahun, petani hanya mendapat 32 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan sektor utama yang lainnya, apakah petani masih dapat disebut sebagai profesi yang sejahtera? Dampaknya apa? Berdasarkan data yang dirilis dalam RKPD, perbankan di industri Kabupaten Magelang tidak berkembang pesat, cenderung stagnan. Tingkat tabungan rendah, bank tidak berkembang. Padahal menurut Harold Domar, tingkat tabungan adalah kunci pengembangan. Tabungan yang rendah membuat pemodalan susah. Selain itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang jauh lebih rendah dibandingkan rata pengeluaran Provinsi Jawa Tengah. Artinya daya beli penduduk masih rendah. Dalam RKPD lebih lanjut ditulis bahwa produktivitas sektoral pertanian selalu di posisi bontot dari tahun ke tahun. Akhirnya terbentuk sebuah vicious cycle of poverty atau lingkar setan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Terbentuk dari dua sisi supply maupun sisi demand, dan kedua-keduanya diisi oleh sektor pertanian. Ini disampaikan oleh Ragnar Nerks. Akibatnya, ada tren penurunan jumlah sektor agrikultur dari tahun ke tahun. Lebih jauh, 87% petani di Kabupaten Magelang berusia tua. Ini disampaikan oleh Bupati Magelang, bahkan diliput di tribunjogja.com. Refleksinya, sektor agrikultur sebagai sektor utama tidak menjanjikan karena sektor tertekan. Walaupun NTP di atas 100, ternyata petani tidak sejahtera amat. Sektor agrikultur cenderung membentuk lingkaran setan kemiskinan dan telah terjadi pergeseran atau transformasi struktur ekonomi ke industri pengolahan. Ini perlu dipercepat dan diimbangi dengan perbaikan sektor agrikultur. Perda nomor 8 tahun 2017 perlu diimplementasikan, diiringi dengan reforma agraria pertanian untuk menjamin kesejahteraan petani. Sekian dari saya, terima kasih. Isu yang selanjutnya yaitu pengembangan konsep rural-urban linkage melalui pendekatan kawasan agropolitan dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Kabupaten Magelang. Isu ini dilatar belakangi oleh angka kemiskinan dan ketimpangan Kabupaten Magelang yang cukup tinggi, di mana permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ini menjadi suatu isu yang strategis karena merupakan permasalahan kompleks yang penyelesaiannya harus bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Di lain sisi, Friedman dan Douglas menyatakan bahwa pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu pengembangan yang cocok untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ini. Berikut merupakan kerangka berpikir isu ini dan metode penelitiannya. Untuk review literatur dan landasan, yang terpenting adalah dalam praktiknya pengembangan kawasan agropolitan ini didukung oleh beberapa kondisi, yaitu kondisi fisik dasar, perekonomian, kependudukan, dan sarana prasarana. Untuk kondisi fisik wilayah Kabupaten Magelang sebenarnya sudah sangat mendukung, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian wilayah Kabupaten Magelang. 3 sektor ini juga menyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Magelang. Akan tetapi sangat disayangkan untuk sektor pertanian sendiri memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang sangat rendah. Hal inilah yang memicu suatu fenomena kemiskinan di Kabupaten Magelang. Untuk sarana dan prasarananya sendiri, jaringan jalan Kabupaten Magelang dan jaringan irigasinya sudah cukup baik. Akan tetapi Kabupaten Magelang saat ini dihadapi oleh ancaman kekeringan. Untuk pasar masih ada kekurangan di beberapa kecamatan. Strategi pengembangannya dilakukan melalui analisis SWOT, di mana dihasilkan suatu strategi defensif untuk pengembangan selanjutnya. Strategi defensif ini dapat dilakukan melalui klasterisasi pengembangan kawasan agropolitan dengan menghemat biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang berkualitas tinggi dan juga berdaya saing. Maka dapat disimpulkan, ada beberapa catatan dalam pengembangan ke depannya untuk pengembangan kawasan agropolitan. Di antaranya yaitu keterbatasan kemampuan petani dan sarana prasarana, daya saing sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang masih rendah, dan juga isu kekeringan. Berikut merupakan rekomendasi untuk pengembangan kawasan agropolitan selanjutnya. Selanjutnya, saya Kurniasi akan membahas isu optimalisasi kualitas lingkungan hidup guna mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai wilayah berkelanjutan. Berikut adalah latar belakang isunya. Untuk signifikansi isunya, bila isu ini tidak diperhatikan dan dicermati dengan bijak, maka akan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup yang kemudian mendorong migrasi keluar karena wilayah dianggap tidak sustain. Berikut adalah kerangka berpikirnya.
Metode yang digunakan ada dua, yaitu metode pengumpulan data dan analisis. Berikut adalah studi literaturnya menggunakan presiden negara Slovenia, dan di sebelah kanan adalah dokumen dan kebijakan yang direview. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang masuk kategori sedang, dengan indeks kualitas air masuk kategori buruk. Untuk tata kelola lingkungan hidup juga belum maksimal. Lalu yang ketiga, masih terjadi alih fungsi lahan, sedangkan kesesuaian lahan di Kabupaten Magelang masuk kategori yang sudah tidak cukup baik. Ketersediaan ruang terbuka hijau juga sudah cukup baik. Untuk ketersediaan air sangat melimpah, sedangkan cakupan layanan air minum masih belum 100%. Secara keseluruhan, daya dukung di Kabupaten Magelang masuk kategori sedang, dengan daya tampung yang sudah cukup baik, hanya Kecamatan Borobudur yang melebihi daya tampung. Lalu, ada juga isu pertambangan di mana pertambangan ini mencemari air sungai dan juga ditambah masih banyak perusahaan penambangan pasir yang ilegal. Dan hasil temuan yang terakhir adalah mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan di banyak desa ataupun kelurahan di Kabupaten Magelang. Tetapi jumlah yang tidak melakukan mitigasi perubahan iklim lebih banyak lagi. Kemudian hasil analisis deskriptif digunakan untuk melihat hasil positif ataupun hasil negatif yang telah dicapai oleh masing-masing faktor yang dirasa dapat menentukan peningkatan ataupun penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Dan faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah kondisi fisik wilayah, yang kedua kondisi sosial dan kependudukan, yang ketiga adalah pemenuhan sarana-prasarana penunjang lingkungan, dan yang terakhir adalah kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup. Dan berikut adalah hasil positif dan hasil negatif seperti yang ditampilkan pada layar. Berikut adalah analisis SWOT-nya. Berikut adalah kesimpulan secara ringkas tentang apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan untuk mengatasi permasalahan terkait lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah alih fungsi lahan harus dibatasi dengan mempertegas regulasi. Dan juga masyarakat perlu diedukasi terkait hal ini. Lalu yang kedua, masyarakat dapat diajak untuk melakukan urban farming. Yang ketiga adalah eksploitasi harus dibatasi. Dan yang keempat, pemenuhan prasarana dan sarana penunjang lingkungan juga harus dipenuhi karena memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah masyarakat dan pemerintah harus saling bergotong royong untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan isu strategis kali ini. Yang terakhir yaitu arah pengembangan Kabupaten Magelang. Dalam menentukan arah pengembangan, sebelumnya ditentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan ini ditentukan dengan mempertimbangkan misi, potensi, dan masalah Kabupaten Magelang. Lalu ditemukan tujuan pengembangan Kabupaten Magelang yaitu mewujudkan Kabupaten Magelang yang berdaya saing, unggul, lestari, dan kompeten. Dalam menentukan arah pengembangan ditemukan 3 skenario. Yang pertama yaitu bisnis as usual yang mengutamakan pertumbuhan permukiman, lalu moderat yang mempertimbangkan LP2B-nya, lalu yang terakhir optimis yang mengutamakan neraca sumber daya alam. Dalam pemilihan skenario, digunakan metode the highest and best use melalui analytical hierarchy proses dengan menggunakan 5 kriteria, yaitu perekonomian wilayah, sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi lahan. Setelah melalui beberapa proses AHP, ditemukan bahwa skenario terpilih yaitu skenario optimis dengan nilai 53,35%.